Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati, segenap pengurus Masjid Al-Madinah yang saya hormati, seluruh jamaah yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan satu ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas berkat rahmatnya kita sampai saat ini masih diberi rahmat dan nikmat sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam yang ke-25 ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan yang suci, yang penuh rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar puasa yang kita lakukan benar-benar menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada jaminan bagi orang-orang yang bertakwa kecuali surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya antara langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua pasti berharap agar kelak di akhirat kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi di bulan suci Ramadan ini ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggembirakan untuk kita semua. Bagaimana bunyinya? Al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi sahri Ramadan. Yang artinya surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang pandai menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, orang yang memberi makan pada orang yang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang rindu surga, tapi surganya yang merindukan kita semua. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita semua menyadari bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana sebagian atau seluruh umat Islam yang beriman dan bertakwa akan senantiasa membaca Al-Quran yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Di samping kita belajar membaca,
Syukur-syukur kita bisa merenungi maknanya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita umat Islam agar bisa selamat dunia dan akhirat. Dan Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu kita sebagai muslim jangan sampai ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita patut bersyukur kepada Allah di mana saat ini di mana-mana banyak bertebaran taman-taman pendidikan Al-Quran. Kalau taman pendidikan Al-Quran untuk kanak-kanak, untuk anak-anak, bagi yang dewasa perlu dibuka taman kawak-kawak biar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan nanti akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang pandai menjaga lisannya. Jadi lisan ini adalah suatu hal yang istimewa sehingga orang-orang yang bisa menjaga lisan dengan baik akan dirindukan oleh surga. Karena berapa banyak orang-orang yang celaka ditimbulkan oleh lisannya yang tidak bisa berkata dengan baik. Berapa banyak orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia karena bisa menjaga lisannya dengan baik. Dan perlu diketahui, 4 dari yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah pekerjaan lisan. Apa itu? Dusta, ini pekerjaan lisan. Kemudian riba, ini pekerjaan lisan. Kemudian adu domba, ini pekerjaan lisan. Kemudian sumpah palsu, ini juga pekerjaan lisan. Baru yang kelima, melihat dengan syahwat, ini adalah yang menghilangkan pahala dari puasa kita. Apabila kita bisa menghindari dari 5 hal dan 4 hal diantaranya adalah pekerjaan lisan, insya Allah puasa kita akan selamat dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah mut'imil ji'an, orang-orang yang mau memberi makan pada orang yang lapar. Dan kita tahu di bulan suci Ramadan ini banyak di antara jamaah di masjid-masjid, di musola, mereka memberi makan orang-orang yang berbuka. Dan fadilahnya bagi orang yang memberikan berbuka kepada orang berpuasa sama seperti melakukan puasa itu sendiri tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi kita berusaha agar kita bisa menyisihkan sedikit dari rezeki kita agar bisa kita berikan, kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, orang yang dirindukan surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang bisa, yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap agar puasa di bulan Ramadan kali ini semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap juga agar kita dipertemukan oleh Allah Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.